Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana, sehat semua? Sehat, Dok. Alhamdulillah sehat, Dok. Sehat ya. Ya, ini mulainya kemalaman ya. Saya udah mulai ngantuk soalnya nih. Karena kemarin mintanya jam berapa, Adit? Jam 8 ya. Saya lupa hari ini kita tanggal merah ya, libur. Ya, Adit. Ya. Jadi ini saya diminta untuk ngisi topik yang lagi hangat-hangatnya beberapa bulan terakhir ini, yaitu masalah COVID. Atau Adit dulu, silakan mau dibuka dulu, Dit. Oke, Dok. Nanti ya, dibuka dulu oleh MC. Ya, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, marilah kita membuka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelumnya saya akan memberikan informasi terlebih dahulu mengenai acara yang ada pada malam hari ini. Yang pertama, saya akan membacakan adanya ya. Jadi acara ini itu adalah suatu forum upgrading di mana kita akan membicarakan tentang kedokteran herbal di bidang kedokteran herbal untuk meningkatkan imunitas, di mana kita ketahui pada saat ini kita sedang berada di dalam pandemi COVID-19, jadi kita mungkin akan belajar tentang kedokteran herbal untuk meningkatkan imunitas. Nah, di acara ini kita juga akan mengadakan suatu giveaway. Ya, untuk peraturan giveaway-nya, yang pertama itu subscribe terlebih dahulu channel YouTube-nya Om Dokter. Ya, sebelumnya acara ini juga bisa kita lihat atau kita saksikan di channel YouTube Om Dokter secara live streaming. Terus setelah itu nanti kita akan tonton dan share video ini melalui link s.id/bmfkwmp. Nah, nanti akan ada pertanyaan yang muncul di dalam video tersebut. Nah, selanjutnya partisipan bisa menjawab pertanyaan di dalam komentar dari video tersebut. Paling lambat ingat kapan? Jumat, tanggal 22 Mei 2020 pukul 3 sore. Untuk pemenang akan diumumkan pada hari Ahad tanggal 24 Mei di channel YouTube Om Dokter. Nah, ini bisa kita masuk klik di webnya ataupun bisa kita scan QR code-nya. Oke, selanjutnya saya akan menyerahkan ke moderator. Silakan, Aditya Mulia. Baik. Terima kasih. Sebelumnya di sini saya ingin membuka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam, dosen beserta karyawan FKWMP, beserta dengan teman-teman semuanya yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya adalah Aditya Mulia. Sebagai moderator dalam webinar forum upgrading ini yang mengambil judul penggunaan tanaman herbal untuk meningkatkan imunitas tubuh di saat pandemi COVID. Dengan narasumbernya adalah dosen dari Fakultas Kedokteran Universitas Hospital, yaitu beliau Dr. Yeni Bahar, MSc. Beliau merupakan dosen pakar di bidang herbal kedokteran. Jadi, di tengah pandemi COVID saat ini, kita dihadapkan ada dua keprihatinan, yaitu mengenai peningkatan angka COVID yang sangat drastis, khususnya pada hari ini, yaitu pada hari ini bahkan hampir menyentuh angka 1.000, yaitu sudah sampai 973 kasus. Di seluruh Indonesia saat ini, peningkatan hari ini yaitu 973 kasus dengan total yaitu ada 20.000 lebih kasus. Dan yang kedua yaitu penyebaran hoax yang semakin masif,
khususnya di grup-grup WhatsApp keluarga maupun di Facebook maupun di media sosial yang lainnya. Nah, oleh karena itu, di tengah situasi seperti ini, maka kita perlu mengupgrade imun kita. Melalui upgrade ilmu diharapkan kita mampu memproteksikan diri lagi dan terhindar dari berbagai macam hoax seperti itu. Sebelumnya, saya di sini juga berkaitan dengan relawan COVID dari Dijendikti, ingin mengajak teman-teman semuanya dalam memerangi COVID-19 terkait dengan penyebaran hoax dengan memfollow akun Instagram, yaitu resmi dari gugus tugas COVID. Dan di situ silakan untuk apabila ada hoax-hoax dari grup WhatsApp maupun dari manapun, bisa disampaikan di Instagram tersebut. Oke, langsung saja kita memulai untuk kegiatan kita malam hari ini. Silakan kepada Dr. Yeni Bahar untuk memulai dari presentasinya terkait dengan bagaimana sih cara kita untuk upgrade imun kita di tengah pandemi COVID seperti ini. Silakan. Ya, terima kasih moderator Aditya Mulia. Saya rasa tepat juga saat ini untuk bicara tentang herbal yang banyak hoax seperti tadi Aditya bilang di grup keluarga, di grup yang lain. Ya, di sini kita juga harus bisa memilah-milah karena kita juga ada dasar tentang herbal dan bidang kedokteran pada umumnya. Selain herbal juga kali ini semua calon-calon dokter yang mengerti mana yang hoax, mana yang bukan, gitu ya. Oke, sekarang saya akan coba share screen dulu, share screen yang, nah ini, ya, kita mulai. Dalam masa seperti sekarang ini, pada saat COVID-19 ini sedang mungkin makin lama bukan paling puncaknya. Puncaknya mungkin belum ada kali ya, belum muncul. Sekarang masih pembukaan, di mana nanti berdasarkan grafik dari bagian epidemiologi dianggap nanti meningkat katanya di bulan Juni, Juli. Mudah-mudahan itu tidak terjadi, walaupun ada kemungkinan, besar kemungkinan ke arah sana. Nah, di sini COVID-19 itu erat hubungannya dengan sistem imun. Kenapa erat hubungannya dengan sistem imun? Jadi imun itulah yang meningkatkan, yang menangkal semua virus, bakteri, segala macam atau inflamasi atau di mana daya tahan tubuh diperlukan itu untuk meningkatkannya, untuk mencegahnya. Orang berpacu dengan, bukan berpacu dengan melodi ya, tapi berpacu dengan cara meningkatkan sistem imun. Caranya, misalnya cara apa? Dengan meningkatkan fungsi, dengan meningkatkan gizi, dengan meningkatkan olahraga, mungkin meningkatkan fisik, sehingga atau meningkatkan vitamin-vitamin, suplemen-suplemen. Salah satunya adalah dengan menggunakan tanaman herbal atau tanaman obat. Nah, tanaman herbal di sini banyak sekali. Salah satunya kita lihat di sini. Kenapa sih kita harus meningkatkan sistem imun? Kalau sistem imun kita itu turun atau kalah, nah virus akan cepat berkembang di dalam tubuh kita. Virus itu susah sekali untuk menstopnya. Dia bereplikasi dengan dalam tubuh sedang turun, terutama pada saat orang lagi stres. Nah, itulah terjadi banjir sitokin di situ. Nah, kita lihat tanaman. Kita ketahui dulu bahwa tanaman imunomodulator ya. Yang disebut imunomodulator itu apa sih? Imunomodulator adalah suatu definisi yang disebut dengan imunosupresan bisa, dengan imunostimulasi juga bisa, imunostimulan. Jadi yang sekarang digunakan adalah kalau dia menekan sistem kekebalan tubuh, itu disebut dengan imunosupresi. Jadi menekan. Jadi ya, merangsang sistem atau meningkatkan kekebalan tubuh disebut dengan imunostimulan. Nah, yang dipakai rata-rata adalah imunostimulan atau imunodulator, boleh. Jadi definisinya bisa menekan, bisa juga untuk merangsang. Nah, imunostimulan ini itu ada dua, ada yang alam sumbernya, jadi bahan-bahan alam, ada juga yang hasil dari sintesis. Di sini kita nggak membahas tentang yang sintesisnya. Di sini kita membahas yang dari bahan alamnya. Bahan alamnya itu ada macam-macam, ada lipopolisakarida, ada NDP, ada vestin, ada simosan. Itu biasanya banyaknya itu dari alga, lumut, ragi, atau jamur.
Nah, sumber alam ini banyak temukan di jamur, terutama jamur-jamur yang banyak di negara juga banyak menggunakan. Di negara kita sendiri justru sumber alam ini masih jarang digunakan. Jamur itu banyak digunakan di Tiongkok, di Tibet, atau di India. Di Indonesia ini rata-rata menggunakan herbal itu bukan jamur, tapi tanaman yang bertumbuhan hijau. Nah, jadi bahan alam yang imunostimulan itu banyak didapat dari lumut, alga, atau jamur. Mungkin kita udah pernah dengar sekarang rumah sakit yang di pusat di Jakarta itu rumah sakit yang khusus buat corona, rumah sakit apa namanya? Rumah sakit atau Wisma Atlet disebutnya, yang dijadikan rumah sakit sekarang khusus buat corona. Nah, di situ sudah digunakan dalam waktu dekat ini itu untuk pengobatannya dengan herbal. Nah, itu yang digunakan juga jamur, tapi sayangnya jamur itu bukan berasal dari negara kita sendiri, bukan negara Indonesia, jamur atau tanaman asli Indonesia, bukan, tapi dari Cina. Nama jamurnya tuh namanya Cordyceps. Cordyceps ini di Cina biasa digunakan untuk obat jantung, untuk aritmi. Cuman kalau misalnya produk Cina semua mungkin belum bisa diterima, sehingga dikombinasikan dengan produk yang ada di Indonesia dengan menggunakan jahe. Untuk ujinya pun itu akan dilakukan langsung kepada pasien yang menderita COVID di Wisma Atlet. Ini lagi persiapannya ya. Kita lihat aja, kita mudah-mudahan ini kerjasama dengan LIPI, dengan Kalbe, dengan BP POM, dengan Balitbangkes, dari produk lain dari PD POCI, banyak di sini yang terlibat. Jadi dilibatkan tuh fungsinya juga untuk supaya bisa memberikan masukan dari hasil ini, apakah benar jamur si Cordyceps tadi itu bisa memberikan efek sebagai antivirus gitu. Nah, jadi ini gabungan antara produk Cina, jamur Cina dengan tanaman obat asli Indonesia yaitu jahe. Nah, jadi kenapa dia menggunakan untuk Cordyceps ini? Karena di Cordyceps ini, karena di Cina itu digunakan untuk aritmi, dianggap dia ini mempunyai replikasi virus yang sama dengan virus si corona ini, dengan COVID-19 ini. Sehingga karena ada kesamaan senyawanya itu, antivirusnya dengan si Cordyceps ini, sehingga akan digunakanlah Cordyceps ini untuk pengobatan corona di Wisma Atlet di Jakarta. Udah pernah dengar kan ya, pusatnya di pengobatan di Jakarta, Wisma Atlet, untuk pasien corona khusus di situ? Ya, walaupun di sana pun juga belum ada bukti ilmiahnya tentang pengobatan dengan menggunakan Cordyceps ini. Tapi itulah, kekebalan tubuh itu dianggap bisa ditingkatkan dengan adanya jamur si Cordyceps ini. Nah, ini adalah mekanisme dari tumbuhan obat sebagai imunomodulator. Jadi kalau kita ketahui bahwa sistem imun itu ada yang sistem imun alami, yaitu fagositosis, inflamasi, ada tanda-tandanya, ada demam juga. Nah, kalau yang asli itu ada yang spesifik, ada yang non-spesifik. Yang non-spesifik ini yang alami, dia terbentuk dari lahir. Inilah yang dibentuk oleh tanaman asli Indonesia. Dia meliputi 4 tahap. Ada kemotaksis, ada adesi, ada pengenalan materi asing oleh sel imun, ada respiratory burst. Nah, 4-4-nya ini bisa terjadi dalam satu tanaman, bisa juga salah satu. Jadi jangan heran kalau ada suatu tanaman dia sebagai imunomodulator atau imunostimulan, tapi juga bersifat sebagai anti-inflamasi. Jadi ada banyak fungsi. Kalau 4-4-nya bekerja pada tahapan ini, ya 4-4-nya disebut sebagai meningkatkan daya tahan tubuh, juga meningkatkan imunomodulator, juga sebagai anti-inflamasi. Jadi kalau 4-4-nya bekerja malah lebih baik lagi. Kenapa? Bisa juga efeknya hanya pada menstimulasi tahapan tersebut. Makanya disebut imunostimulan atau hanya meningkatkan sistem imun. Tapi kalau menghambat disebut dengan anti-inflamasi. Nah, jika menghambat pelepasan sitokin dari proinflamasi interleukin 1, 6, TNF,
prolifasi sel T dan B, maka dia disebut dengan imunomodulator. Gitu ya, ini mekanisme dari tanaman obat sebagai imunomodulator. Nah, kita lihat di sini ada biji jintan hitam. Ini mungkin nggak asing lagi. Di sini kandungan kimianya adalah yang tinggi minyak atsiri, flavonoid, alkaloid, nigelidin, minyak terutama linoleat dan linolenat. Ini salah, linolenat. Dan yang utama kandungan khas dari si jintan hitam ini adalah timokinon atau ditimokinon. Dia yang mempunyai aktivitas zat aktifnya ini adalah timokinonnya ini. Kita ketahui bahwa toksisitasnya untuk LD50 itu 28,8, di mana pada pemberian akut dia tidak ataupun kronis dia tidak menunjukkan ada perubahan enzim hati, jantung, ginjal, dan pankreas. Farmakologinya pun bisa digunakan secara oral ataupun juga dengan dihirup. Pada uji klinik 20 pasien yang menghirup alergen memperlihatkan perbaikan simptom alergi. Simptom alergi itu bisa juga dengan oral, juga bisa dengan dihisap. Jadi ditaruh dalam sapu tangan atau ditaruh dalam tisu, kemudian dihirup melalui hidung, itu juga bisa. Dengan dosis 0,5 sampai 1,2 gram per hari atau sekitar 1 sendok teh biji diseduh dengan air panas. Interaksi belum diketahui. Jadi di kata-kata di sini belum diketahui bukan artinya belum diketahui, belum diteliti. Karena efek samping atau interaksi dengan obat herbal atau dengan obat konvensional belum ada aksi yang didapat. Jadi interaksinya belum ditemukan atau belum diketahui. Yang kedua adalah meniran atau Phyllanthus niruri. Ya, kita ketahui bahwa Phyllanthus ini banyak di got-got ya, di selokan-selokan, di got-got. Jadi tanah-tanah yang lembab atau yang tempat-tempat subur dekat-dekat air, dia mempunyai aktivitas sebagai imunostimulan. Dia mengandung flavonoid yang aktivitasnya menempel pada sel imun dan memberikan sinyal intraseluler untuk mengaktifkan kerja imun. Kemudian kandungannya adalah flavonoid, camferol, yang khasnya adalah nirurin dan nirorisid filatin 3 ini, atau hipofilatin dan triterpen, kalium, gamma, dan tanin. Interaksinya sama dengan dengan kandungan sesama herbal yang lain atau tanaman obat lain, dan dengan obat konvensional belum diketahui. Toksisitas sehingga kalau belum ada diketahui adanya interaksi dengan yang obat-obat atau herbal lain, praktis tidak toksik. Efeknya pernah dilakukan adalah uji di Surabaya dan Jakarta untuk pengobatan TB, hepatitis, virus juga TB, kandidiasis. Itu uji klinik biasanya kita dalam pengobatan TB itu minimal 6 bulan, sehingga bisa dijadikan 6 minggu dengan pemberian ekstrak meniran tersebut. Nah, dosisnya dalam bentuk dekok 15-30 gram, diminum 2-3 kali sehari. Kontraindikasinya untuk pasien-pasien yang hipertensi, karena pada uji klinik menyebabkan hipertensi pada hewan, juga bisa pada hewan menyebabkan abortif pada dosis yang tinggi, dan pada hipoglikemia. Karena dia juga menurunkan tekanan darah, sehingga pada hipoglikemia dia menambah menjadi lebih hipo lagi. Nah, ini mekanisme aksinya sebagai imunostimulan. Jadi pada penelitian dia meningkatkan aktivitas respon imun non-spesifik melalui peningkatan fagositosis sel monosit, kemudian ada reaksi inflamasi, kemudian ada peningkatan sitotoksisitas sel NK. Nah, pemberian ini diberikan memang secara uji prekliniknya. Pemberiannya itu meningkatkan respon imun spesifik melalui peningkatan proliferasi limfosit T. Kemudian ada juga peningkatan proliferasi limfosit B dan sekresi dari TNF-alfa dan sub T helper 1. Kemudian adalah sambiloto. Sambiloto itu kandungan yang khas adalah andrografolit, flavonoid, deoksiandrografolit, dan homoandrografolit. Keamanannya LD-nya, LD50-nya 27,5 per kilogram berat badan. Kemudian aktivitas stimulan ditunjukkan untuk perkembangan limfosit dan produksi interleukin. Kemudian interaksi bisa memperlambat eliminasi eupilin, sehingga bisa menyebabkan kegagalan terapi atau hati-hati bila menggunakan atau bersama dengan pengobatan obat eupilin.
Dosisnya 1,5 sampai 3 gram 3 kali sehari. Lanjut adalah rimpang jahe. Rimpang jahe kandungannya glikosid, zingiol, zingeron, oleoresin, dan yang tinggi minyak atserinya. Kamfen, sineol, limonen, linaol, dan geranial. Terakhir adalah gingerol. Nah, aktivitas farmakologinya itu ada sebagai imunomodulator, sebagai antimikroba, antioksidan, anti kanker. Dosisnya Depok 5 gram yang segar, jahe segar, rimpangnya maksudnya, atau 1 gram serbuk kering rimpang jahe. Dosis hariannya 2 sampai 5 gram. Indikasinya adalah biasanya untuk membantu gejala-gejala atau membantu simptom gejala-gejala yang didapat pada saluran pernafasan. Jadi misalnya ada gejala influenza misalnya ada batuk, antitusif untuk menekan atau untuk peluru ekspektoran atau penghangat atau antimikroba atau sebagai anti radang, antiinflamasi, juga mukolitik. Terakhir adalah yang topik kita juga sebagai imunomodulator. Banyak obat-obat yang di sini fungsinya memang menekan ke arah fungsi tadi, di mana imun tadi itu ada 4 tahap tadi. Tapi gejalanya pun juga teratasi dengan adanya gejala-gejala yang mengarah ke arah infeksi saluran pernafasan. Kita ketahui bahwa saluran pernafasan itu, COVID ini kan cara pernafasan ya, sama seperti influenza, jadi gejalanya mirip. Efek-efeknya kalau berlebihan pun juga memberikan rasa tidak enak pada ulu hati. Nah, ini adalah efek farmakologi in vitro dan in vivo. Kalau secara in vitro, dia menghambat proliferasi sel limfosit dan sel helper serta tergantung dosis dengan meningkatkan presentasi sel T-suppressor terhadap total sel limfosit pada tikus. In vivo, pemberian konsentrasi 0,001 sampai 10 dapat menghambat produksi IL alfa pada sel makrofag abdomen tikus. Pemberian minyak atsiri dengan dosis 0,125, 0,25 dan setengah itu bisa melemahkan respon hipersensitivitas. Jadi yang hipersensitivitas diberikan untuk ditekan kalau yang hipersensitivitas pada tikus yang tersensitisasi. Nah, di sini minyak atsiri jahe bisa meningkatkan respon dari limfosit respon imun sel. Lanjut adalah kunyit, kandungannya kurkumol kurkumin, kemudian dosisnya 3 sampai 9 gram sehari dalam bentuk infus 0,5 sampai 1 gram sehari 3 kali. Kandungannya kurkumonoid. Kurkumonoid itu adalah campuran dari kurkumin, desmetoksikurkumin, dan bidesmetoksikurkumin. Ini adalah minyak daun mint atau Elmentan piperita. Aktivitasnya sebagai antioksidan dan antimikroba. Zat aktifnya adalah mentol, limonen, karyopel, dan pinen. Kandungan yang utama adalah mentol. Kemudian ada sesquiterpen, piridikol, dan luteolin, hesperidin, dan tanin. Dosisnya dalam bentuk simplisia 2-3 gram, dalam bentuk serbuk 1-3. Bisa juga dalam dosis yang tidak dalam oral, tapi dalam tetes misalnya, 3 tetes dalam bentuk dihirup uapnya ke dalam air hangat. Kemudian madu. Nah, madu ini banyak penyebab madu, bukan banyak penyebab, banyak sumber dari madu, sehingga sumber madu itu tergantung dari di mana lebah tadi itu hinggap. Kalau dia hinggapnya misalnya di warna yang warnanya seperti kita lihat gambarnya warna coklat, yang mungkin memang kandungan dari bunga tersebut, semua kandungan zat-zatnya juga bisa menghasilkan warna coklat. Ada juga yang hitam, ada juga yang kuning, ada juga yang warna agak oranye. Jadi dengan bermacam-macam madu itu tergantung dari mana di mana lebah tersebut hinggap atau mengambil sari dari bunga atau tanamannya. Kandungannya adalah flavonoid, dinobaksin, dinosembrin, dan krisin, kemudian asam fenol. Nah, kita tahu bahwa ada surat di Al-Quran, An-Nahl 69. Ada yang tahu? Coba, artinya apa? Aditya? An-Nahl 69? Ayu dia? Chandra mungkin tahu?
An-Nahl 69. An-Nahl artinya apa? Iqmal. An-Nahl 69 tahu Iqmal? Tahu, Dok. Ya, coba Kemudian artinya apa? An-Nahl ayat 69, kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu dari perut lebah. Itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. Begitu, Dok. Ya. Wah, luar biasa ya. Ya, itu yang katakan Ima, artinya dari perut lebah itu keluar minuman atau madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkannya. Tuh. Nah, ini terakhir Echinacea. Echinacea ini saya memasukkan memang di luar judul ya. Judulnya itu adalah tanaman di sekeliling kita, gitu ya, Adit. Tapi karena Echinacea ini sekarang udah banyak sekali produk jadi yang terdapat di luar, sehingga saya menganggap Echinacea ini juga sebaiknya diketahui. Walaupun ini bukan tanaman asli Indonesia, tapi sudah banyak dikembangkan di BPTOP di Tawangmangu ya Echinacea ini. Jadi kalau kita datang ke sana itu, kalau lagi berkembang Echinacea ini itu seperti hamparan karpet, ungu semua, bagus sekali kalau lihat dari atas itu, karena di sana berbukit ya. Nah, jadi walaupun mungkin tumbuhnya memang di tempat dingin, nggak bisa di tempat yang panas, ini bukan tanaman asal Indonesia, tapi udah banyak yang memproduksi. Jadi kalau sampai nggak kenal Echinacea kayaknya sayang. Makanya saya tampilkan, walaupun judulnya di sini tentang di sekitar kita, ini nggak termasuk di sekitar kita ya. Yang sekitar tadi itu, yang di sekitar kita itu tadi yang mudah kita temukan sebelum si Echinacea tadi. Ini kandungnya adalah akrilamid. Nah, yang khasnya adalah Echinacea. Echinacea ini kandungan dari yang khasnya si Echinacea tadi, asam korik, verbakosid, dan yang aktivitas farmakologisnya adalah flavonoid dan polisakaridanya. Dosisnya, ini ada yang menggunakan akar kering, juga bisa menggunakan herba. Herba itu semua tanaman yang di atas tanaman tersebut digunakan semuanya. Ada juga yang menggunakan akar keringnya untuk beberapa spesiesnya. Di sini ada uji klinis, salah satunya adalah dengan double blind dan acak. Pada 24 orang untuk dosis oral, 30 tetes 3 kali sehari selama 5 hari. Nah, di sini terjadi peningkatan kegiatan fagositosis PMN mencapai puncak pada hari ke-5. Kemudian pada 24 orang laki-laki sehat yang diberi ekstrak etanol akar Echinacea purpura dengan dosis 4,5 mg per hari, dia menstimulus maksimum fagositosis sebesar 120 kali dari awal granulosit yang diamati pada hari ke-5. Jadi naik hampir lebih, bukan hampir, lebih 2 kali lipat. Nah, ini kita lihat, ini di Indonesia tanaman-tanaman imunomodulatornya. Ada cinta hitam, meniran, mimba, temulawak, sembung, kunyit, jahe, andrograpis atau sambiloto, ada madu, bawang putih, ketepeng, mengkudu, pipermin. Ada yang pernah lihat ketepeng begini? Tanaman ketepeng kasih alata? Pernah lihat? Di depan-depan rumah biasanya di halaman luar? Pernah, Dok. Nah, ya. Nah, ini adalah dosis tanaman obat, sebagian yang lain yang nggak tersebut tadi, nggak saya sebutkan satu persatu, tapi kita singkat aja dosis tanaman obat imunostimulan itu dengan pegagan, rata-rata dibuat memang dalam bentuk infusa. Dosis yang diberikan itu per hari, per kali. Rata-rata per kali itu bisa 2-3 kali. Kalau 2-3 kali, ya kalau 2 misalnya dibagi sama rata, kalau misalnya 3 ya dibagi sama rata 3. Selain dari tadi misalnya ada pegagagan ya, pegagan, bawang putih, daun sirsak, jambu biji, temulawak, dan daun sembung.
Dosisnya pun juga berbeda-beda. Bentuk sediaannya ada yang infusa, ada yang ubi segar atau serbuk kering, bawang putih. Apakah bawang putih termasuk dalam empon-pon? Kalau empon-pon itu apa sih artinya tanaman empon-pon? Selama ini empon-pon apa yang ada dalam pikiran kalian itu? Ada pernah dengar empon-pon? Pernah, Dok. Hah? Pernah. Tidak. Pernah, Empon-pon. Dok. Ada pernah dengar nggak empon-pon? Pernah, Dok. Apa artinya empon-pon? Kalau setahu saya itu isinya campuran, Dok. Minuman. Terus apa lagi, Chandra? Ya, itu, Dok. Taunya itu aja. Empon-pon itu biasanya kita menyebut empon-pon itu kalau tanaman tersebut itu yang tumbuh di dalam tanah. Jadi berupa umbi. Entah itu jahe, rintang-rintang semua itu disebut empon-empon. Jadi empon-empon itu bisa berupa kencur, jahe, kunyit, lengkoas. Nah, itu di dalam tanah. Termasuk bawang merah, bawang putih, itu dalam tanah nggak tumbuhnya? Itu pun juga empon-empon. Cuma selama ini yang banyak disebut adalah rimpang. Rimpang ya memang dalam tanah. Tapi kalau dalam tanah itu definisinya adalah tumbuh dalam tanah, berarti termasuk dalam bawang merah, bawang putih, itu pun juga sama. Ya, ini adalah kandungan senyawa-senyawa aktif tanaman yang sebagai antivirus. Sembung, meniran, kunyit, sambiloto. Kandungannya apa sembung? Ada limonen, sitosterol, katekin. Kemudian meniran, kandungannya pilantin, kunyit, kurkumin, kurkumol. Sambiloto, kandungannya androkafolit, bawang putih alisin, pegagan asiotikosit. Daun mint adalah yang paling utama lekamferolnya, madu quercetinnya, limbah katekin dan epikatekinnya. Keju juga katekin. Esinase yaitu tadi ekinakosit, dikoprotein, dan polisacharidanya. Ini kandungan-kandungan yang dianggap mempunyai senyawa yang mempunyai aktivitas sebagai antivirus. Nah, di Indonesia itu banyak sekali produk imunostimulan yang mempunyai kandungan meniran dan esinase tadi itu. Nah, esinase saya masukkan karena produknya di sini banyak kandungan esinasenya. Esinase ini hampir semua rata-rata imunostimulatan itu menggunakan kandungan esinase. Enggak tunggal meniran aja. Ada yang meniran aja, ada yang paling banyak adalah esinase juga. Makanya tadi saya masukkan esinase walaupun itu bukan tanaman yang ada di sekitar kita dan bukan asli tanaman Indonesia. Tapi karena banyaknya produk yang sudah dibuat menjadi produk imunostimulan, makanya tadi saya masukkan. Ini Formuno. Coba kita lihat dari semua produk-produk ini banyak pabrik-pabrik, ini semua pabriknya berbeda-beda. Ini dari Capriva Farmindo, dari KF, dari Solas, dari Novel. Kemudian ini dari Dexa, ini dari Jamur Borobudur, ini Dexa ada 2, kemudian ada Puspa Pharma. Nah, ini semua, ini kandungannya rata-rata semuanya meniran. Karena meniran ini udah uji klinik ya. Kita lihat di sini ada 1 Formuno, Fituno, Stimok, Immunal, Immunogard, Defend, Niran, Stimono. Ini masih jamu, ada tulisannya, ini jamu. Ini masih OHT, Stimok OHT, Fituno OHT, Formuno OHT, Immunogard sama OHT. Satu-satunya yang fitofarmaka adalah Stimuno. Nah, yang paling mahal ya wajar, kalaupun harga Stimuno lebih tinggi karena dia sudah uji klinis. Uji klinis disebutnya apa? Nama obatnya jadinya? Apa? Chandra, suaranya coba mute-nya. Fitofarmaka. Fitofarmaka, betul. Fitofarmaka. Nah, satu-satunya fitofarmaka sehingga bisa disetarakan dengan obat konvensional. Ya. Jadi sudah disetarakan karena sudah melalui uji klinik, sudah terstandar, bahannya sudah terstandar, apalagi ujinya bukan spray aja, sudah uji klinik. Jadi Stimuno wajar kalau mempunyai harga lebih tinggi. Cuman ya itu saya bilang tadi, seperti waktu kuliah-kuliah sebelumnya bahwa
dengan kandungan yang sama, orang taunya cari pasti yang lebih murah karena dianggap kandungan sama. Tapi ujinya berdasarkan statusnya, uji dari uji kliniknya itu akan berbeda antara OHT dengan fitofarmaka, apalagi dibandingkan dengan jamu. Ya, saya rasa cukup. Ini udah berapa menit ya, Adit? Sudah 30 menit. 30 menit, ya. Mungkin sesi selanjutnya, Adit, saya cukupkan sampai sekian. Ini presentasi di saya. Silakan dilanjutkan, moderator. Baik, terima kasih Bu Lini. Memang untuk hal seperti ini, untuk tanaman herbal itu merupakan sesuatu yang penting untuk kita, apalagi dengan pandemi ini. Karena memang bisa dibilang untuk herbal itu adalah sesuatu yang murah ya dok. Murah untuk didapatkan, apalagi bisa kita temukan, bahkan kita bisa temukan di depan rumah, seperti contoh meniran seperti itu. Siapa sih yang nggak pernah lihat meniran kayak gitu kan? Itu adalah sesuatu yang lazim kita lihat, tetapi kita tidak tahu bahwa itu adalah tanaman herbal. Seperti itu yang memang kita perlu untuk pelajari tentang tanaman herbal. Dan di sini selanjutnya mungkin kita buka sesi tanya jawab. Silakan apabila ada pertanyaan bisa dikirim melalui chat di Zoom yang nanti akan saya tanyakan. Dan ini ada beberapa pertanyaan juga yang telah masuk kepada saya, Dok. Untuk pertanyaannya, yaitu yang pertama, jadi ini adalah bagian dari untuk pencegahan hoax. Jadi ada beberapa hoax yang beredar di masyarakat, yaitu apakah bawang merah dan bawang putih itu mampu mencegah penularan dari infeksi virus corona? Ya. Apakah bawang merah, bawang putih itu bisa mencegah infeksi corona ya? Ya, infeksi virus corona. Betul, bawang merah, bawang putih itu mempunyai efek farmakologis sebagai antivirus dan antibakteri. Ya, antibakteri itu biasanya terutama bawang putih. Bawang putih itu besar kondisinya untuk dalam keadaan sebagai antibakteri. Kalau antibakteri berarti sudah diuji ke bakteri. Kalau antivirus, kita harus tahu dulu virusnya ini virus apa. Jadi kalau misalnya lebih ke arah antivirus bukan untuk corona ya, maksudnya ini kalau corona disebut di sini berarti untuk corona. Kalau untuk corona sampai sekarang belum ada bukti atau data ilmiah yang sudah diuji ke pasien yang corona atau mengalami COVID-19 ini. Jadi saya rasa kurang tepat untuk dikatakan dia sebagai antivirus corona ya. Karena corona tadi itu harus diuji dulu. Nggak bisa langsung dikatakan sebagai anti corona. Gitu. Jadi belum ada bukti medis dan kredibelnya belum ada. Mungkin seperti itu ya jawabannya. Baik, terima kasih. Kalau ada kata-kata di sini antivirus corona ya. Kalau virus aja iya. Jadi virus itu macam-macam. Virus itu tergantung genomnya juga atau dari khas fisiknya. Kalau misalnya ke virus influenza sudah diuji ke influenza, belum tentu dia ke virus corona juga tepat. Mempunyai genom yang berbeda-beda. Jadi di sini kalau dikatakan untuk virus corona, saya rasa belum ada bukti ilmiah atau bukti medis dan kredibel untuk membuktikan itu bisa menghambat atau mengobati virus corona, bawang merah dan bawang putih. Kalau antimikrobanya betul sudah, tapi kalau virus corona saya belum mendapatkan bukti medisnya. Gitu? Iya, Dok. Ya. Ini juga ada beberapa pertanyaan ya, Dok, yang masuk dari chat Zoom. Ya, silakan. Di sini ada beberapa pertanyaan dari Dr. Oke, yaitu yang pertama, bagaimana interaksi herbal ini dengan obat konvensional dalam menjaga imun, dan apakah boleh digabung antara obat herbal dan juga obat konvensional untuk meningkatkan dan menjaga imun.
Dan yang kedua yaitu herbal apa saja yang dokter yang digunakan sehari-hari untuk menjaga imun diri dan tetap sehat dan bugar selalu. Silahkan dok. Ya, terima kasih Dokter Olke pertanyaannya. Ya, ya mudah-mudahan kita diberi kesehatan semua ya. Pada dasarnya sehat itu bukan dari herbal sehari. Nah, tadi tanya awal di utamanya apa tadi? Coba tolong diulang, Adit. Bagaimana interaksi herbal dengan obat konvensional dalam menjaga imunitas tubuh dan apakah boleh digabung? Apakah boleh digabung? Ya. Jadi yang paling penting memang menjaga daya tahan tubuh pertama ya memang dengan olahraga, tidak stres, paling intinya itu ya. Terus menjaga konsumsi makanan bergizi dan sebagai tambahannya kalau kita merasa sehat sebenarnya tambahannya itu nggak dianggap perlu ya. Karena sudah cukup dari makanan. Vitamin yang kita dapat atau misalnya dari fit C kita dapat dari buah-buahan, dari sayur-sayuran, misalnya mengkonsumsi daun jambu biji atau yang lain mengandung vitamin yang tinggi, kandungan fit C-nya saya rasa udah cukup, nggak usah berlebihan. Cuman memang dianggap perlu sehari-hari vitamin C atau herbal yang banyak kandungan bisa meningkatkan daya tahan tubuh tadi itu. Kalau saya sehari-hari lebih cenderung lebih praktis menggunakan madu. Madu juga sama, madu itu juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Asam fenoliknya juga tinggi, dia juga untuk meningkatkan imun tubuh kita. Tapi kalau dengan pengobatan obat konvensional, madu selama ini belum ada interaksi dengan obat-obat konvensional. Bahkan dengan obat-obat sesama herbal pun belum ada interaksi yang menyebabkan terjadinya kelainan dengan obat konvensional. Gitu. Yang paling mudah kita dapat sehari-hari itu dalam sehari-hari kita gunakan misalnya gitu madu, apalagi bulan Ramadan ada kurma pun juga sama. Itu juga untuk meningkatkan imunostimulan, bisa juga digunakan sebagai imunostimulan. Terus madu apalagi yang dalam Al-Quran juga disebutkan adanya misalnya madu, kurma, zaitun juga bisa. Terus jintan hitam, bahkan sekarang sudah ada produk jintan hitam yang dijadikan satu dengan madu, malah double jadinya. Double itu artinya dia mempunyai, selama ini belum ada efek samping atau interaksi antara jintan hitam dengan madu, dianggap masih batas aman. Itu mungkin Adit, Dokter Oke, mudah-mudahan bisa puas dengan jawabannya. Silakan yang lain Adit. Adit ya. Ini ada banyak sekali pertanyaan yang masuk gitu. Ya. Selanjutnya itu ada pertanyaan lagi dari Chandra Monika, yaitu mengenai pada awalnya adanya virus corona ini bermunculan berbagai macam jamu untuk daya tahan tubuh gitu. Ada dari kunyit, ada jahe, ada serai. Dan untuk serai sendiri itu manfaatnya apa kandungan dan juga kandungannya apa sehingga mampu untuk meningkatkan daya tahan. Serai dan apa tadi? Ada kunyit, serai, dan juga jahe. Oh ya, jadi maksudnya kandungannya untuk corona gitu? Untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Kalau untuk meningkatkan daya tahan tubuh apa DNA? Daya tahan tubuh dong. Oh, daya tahan tubuh. Ya, sebenarnya untuk meningkatkan daya tahan tubuh dari tanaman-tanaman itu pun besar atau dikitnya itu akan membawa efek ke tubuh. Seperti misalnya salah satunya serai atau kunyit atau misalnya kandungan dari jahe yang mengandung banyak eugenolnya, ada kandungan gingerolnya, itu pun sama. Kandungan-kandungan seperti saya sampaikan tadi itu kandungan yang salah satunya untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi kandungan tadi itu biasanya kandungan dari polisakaridanya atau taninnya yang menyebabkan daya tahan tubuhnya lebih baik. Pada umumnya polisakaridanya. Gitu? Gitu. Ya. Ini juga ada pertanyaan gitu dari YouTube, dari live YouTube, yaitu dari Dr. Willy Danis Pratama, alumni dari Fakultas Kedokteran Universitas Purwokerto, yaitu beliau bertanya,
mengenai apakah herbal imunostimulan ini dapat digunakan pada anak di bawah usia 5 tahun, Dok? Ya. Kalau untuk anak-anak, memang untuk sebagian herbal ada yang disebut anak-anak pada herbal itu biasanya 7 tahun ya. Mulai dari 5 atau 7 tahun. 5 tahun itu jarang. 5 tahun itu untuk bagian-bagian tanaman tertentu mungkin ada. Tapi yang disebut herbal untuk anak-anak itu biasanya rata-rata usianya 7 tahun ke atas. Di mana 7 tahun itu dianggap sudah mulai menyerupai organnya seperti orang dewasa. Tapi kalau 7 tahun ke bawah itu masih dianggap belum aman. Jadi kalau untuk anak-anak dilihat usianya, di mana usianya dari 7 tahun ke atas masih bisa diberikan. Biasanya rata-rata itu dosis untuk anak setengah dari dosis yang dewasa kalau usianya 7 tahun ke atas gitu. Gitu mungkin Adit. Adit ya. Oke, Dok. Oke, terima kasih, Dok. Ini ada pertanyaan lagi, Dok. Ya. Dari Muhammad Iqbal, yaitu izin bertanya, Dok, apakah bahan-bahan yang dokter sebutkan itu, misal ada jahe, ada kunyit, temulawak, ada mint, itu bisa dikonsumsi secara bersamaan, misal direbus secara bersamaan untuk perbaikan dari imun? Ya, kalau bersamaan, kalau selama ini kita menggunakan tanaman itu secara tunggal. Tapi kalaupun mau bersamaan bisa dengan dosis yang biasanya lebih dikurangi. Kayak misalnya kita dosis-dosis dari formulasi untuk yang saya sebut, misalnya tadi ada temulawaknya, misal ya salah satu temulawaknya, ada kunyitnya, itu bisa digunakan bersamaan, tapi dengan dosis tidak dosis tunggal. Kalau yang dosis tunggal, seperti yang tadi kita lihat di slide tadi itu dosis tunggal. Tapi kalau dosisnya biasa bersamaan, itu biasanya nggak sama lagi, tapi biasanya agak dikurangi karena efeknya ada yang sama, sehingga dosis yang tadi tunggal sebaiknya nggak sama dengan waktu dosis yang bersamaan atau dengan dosis yang lebih dari 2, biasanya lebih dari 2. Seperti kita lihat dalam suatu formulasi, misalnya ada formulasi osteoartritis atau hepatoprotektor, itu kan ada temulawaknya, ada kunyitnya, bahkan ada jahenya. Nah, itu bisa dipakai berbarengan, tapi dengan dosis yang lebih direndahkan. Itu. Jadi bisa digunakan apabila diturunkan dosis. Berbarengan, ya. Dok, ini ada lagi pertanyaan, Dok, yang menarik sekali. Mengenai izin bertanya, Dok, dari Aura Nirwana, izin bertanya, Dok, mengapa kita perlu mempertimbangkan penggunaan tanaman herbal? Apakah ada kelebihan sendiri dibanding obat konvensional? Padahal obat konvensional itu umumnya lebih spesifik mengenai penyakit tertentu. Gitu. Silakan, Bu. Diulang coba, Adit. Ya. Mengapa kita apa? Mengapa kita perlu mempertimbangkan penggunaan tanaman herbal? Apakah ada kelebihan tersendiri tanaman herbal itu dibanding obat konvensional? Padahal obat konvensional umumnya lebih spesifik untuk penyakit tertentu. Ya. Semua, saya rasa tanaman obat dan obat konvensional itu ada plus minusnya. Plus minusnya setiap tanaman yang ada di herbal ada plusnya, juga ada minusnya. Yang di konvensional pun juga begitu. Ada yang plusnya, juga ada plus minusnya, ada dua-duanya. Misalnya salah satu contohnya, kalau memberikan efek samping, memang herbal ini efeknya lebih lama. Untuk penyakit akut dia tidak tepat digunakan dibandingkan obat konvensional. Kalau obat konvensional itu karena udah kandungan yang diisolat, sehingga kandungannya sudah terisolat, khusus itu aja. Bedanya dengan konvensional dengan herbal, kalau herbal ini belum terisolat, dia masih banyak kandungan metabolit sekundernya dalam simplisia tersebut, sehingga kandungan yang banyak ini dia membuat imun kita, seluruh tubuh imun kita jadi terperbaiki. Dibandingkan dengan obat itu hanya fokus ke bagian organnya saja. Tapi kalau misalnya yang herbal itu enggak. Seluruh tubuh imun kita kena dengan herbal ini. Karena fungsinya itu memang seluruh tubuh. Dan efeknya lebih lama dibandingkan obat yang konvensional.
Kemudian kalau ada efek samping, itu pun juga lebih cepat obat yang konvensional karena dia udah diisolat. Kandungannya hanya satu, misalnya paracetamol atau misalnya amoxicillin satu, amoxicillin misalnya amoxicillin 500. Kalaupun misalnya dia alergi, efeknya pun juga lebih cepat dibandingkan dengan obat yang herbal, obat tanaman obat ini. Efeknya perlahan dan relatif lebih ringan. Dan dia tidak tepat untuk pengobatan yang akut. Dia pengobatannya herbal ini untuk pengobatan yang biasanya degeneratif atau yang tidak akut. Kalau yang akut itu memang harus dengan menggunakan obat konvensional. Jadi plus minusnya semua ada. Nah, kalau misalnya sekarang kita sebagai dokter yang juga mempercayai herbal, kita harus tahu mana obat yang kira-kira kok ini bisa dengan herbal kita berikan, ini kayaknya nggak bisa saat ini menggunakan herbal atau tidak bisa menggunakan herbal, harus dengan konvensional. Disitulah seorang dokter harus bijak memilih herbal atau bukannya kepada pasien. Jadi nggak mesti setiap datang itu harus dikasih herbal. Misalnya suatu saat datang minta obat atau herbal atau jamu ke kita misalnya, terus kita kasih enggak. Banyak, kita harus tahu dulu pemeriksaan fisiknya bagaimana, selain anamnesa, ya anamnesa, pemeriksaan fisiknya, bahkan pemeriksaan penunjangnya, baru kita menentukan keadaan pasien ini bisa diberikan herbal atau tidak. Gitu. Gitu, Aditya. Oke, baik dok. Terima kasih dok. Ini ada pertanyaan lagi dari Kak Firda Surya. Assalamualaikum dok, izin bertanya. Yang pertama yaitu herbal yang sedang hits akhir ini kan jahe merah. Jadi herbal yang sedang hits akhir-akhir ini kan jahe merah. Jadi apakah ada perbedaan kandungan dengan jenis jahe lainnya? Dan yang kedua, masyarakat Indonesia kebanyakan kalau sakit akan melakukan self medication atau pengobatan sendiri tanpa memperhatikan aturan dosis yang berlaku. Apakah akan ada efek samping yang bermakna dok terkait hal itu? Itu dok. Ya, di sinilah perlunya kita mengedukasi masyarakat. Mungkin nanti kalau misalnya kalian sudah selesai edukasi pemakaian obat herbal yang benar itu, perlu memang kita edukasi. Nanti akan ketemu misalnya dalam praktek nanti misalnya pasien itu datang dengan membawa tanaman, misalnya tanaman insulin gitu ya, untuk kencing manisnya. Mungkin karena udah bosen katanya dengan meminum obat yang harus diminum setiap hari, mungkin juga banyak, ada 3 atau 4 obat, mungkin udah mulai bosen, sehingga dia berinisiatif untuk menggunakan tanaman herbal sendiri. Dan itu pun juga dilihat karena berkembangnya sekarang HP, YouTube, ataupun Mbah Google ini, mereka mencari informasi dari situ. Nah, yang mirip, oh gejalanya mirip nih kayak gini nih saya pakainya tanamannya ini. Nah, kemudian dia punya tanaman itu, digunakanlah tanaman tersebut. Padahal tanaman yang digunakan itu bukan tanaman insulin. Misalnya dengan tanaman matahari, bunga matahari itu mirip misalnya. Nah, akhirnya efeknya lain seperti yang diharapkan. Efek farmakologinya itu nggak sama dengan yang digunakan oleh si pasien tersebut. Nah, makanya dengan inisiatif menggunakan herbal sendiri, sebaiknya itu kurang tepat. Jadi harus tepat dulu apakah dia menggunakan tanaman. Pertama kali justru ini, dengan kondisi fisiknya itu apakah benar dia penyakitnya, kita harus mendiagnosis dulu. Kalau sudah mendiagnosis dari pemeriksaan fisik dari anamnesis tersebut, baru kita memberikan edukasi, apakah sudah meminum obat, apakah minum obat sedang diminum sekarang. Nah, kemudian kita berikan obat herbal pun harus tepat Kak, dengan kondisi dia. Karena ada kontraindikasi yang mungkin tidak bisa diberikan, misalnya dia sedang meminum obat warfarin sehingga pembukaan darah bisa lebih cepat terjadi, atau yang lainnya. Jadi kita harus melihat kondisi si pasien dan obat yang sedang dikonsumsi saat ini. Begitu, Aditya. Oke, baik. Terima kasih dok atas pertanyaannya. Ini ada pertanyaan lagi yang masuk ke kami, yaitu selamat malam dokter ini. Saya dan lagi dokter ini. Masyarakat, jadi pertanyaan itu masyarakat zaman dulu sudah mengenal beberapa herbal yang digunakan untuk jamu sehat. Namun dosisnya tidak sesuai berat badan. Bagaimana tanggapan dokter terkait dengan efektivitas dan efisiensi dari herbal tersebut? Ya, itulah. Kalau kita di herbal
medik begini yang dihitung itu, kalau zaman dulu memang kita lihat di candi-candi Borobudur itu udah banyak orang menggunakan herbal dalam cawan itu dianggap itu jamu rempah-rempah itu diminum. Kan mungkin ada ya pernah lihat di dinding candi Borobudur ada gambar-gambar dia membawa mangkok, itu dianggap sebagai rempah-rempah atau jamu herbal lah gitu. Jamunya ini untuk pengobatan-pengobatan. Nah, zaman dulu memang mungkin nggak menggunakan ukuran takaran. Sementara yang digunakan sekarang itu, bahkan sekarang pun masih banyak orang yang berpikiran kalau herbal itu misalnya menggunakan tanaman misalnya menggunakan tanaman kelor atau misalnya tanaman kemangi atau pegagan misalnya. Nah, dianggap itu makin banyak, itu makin cepat sembuhnya. Sehingga asal ambil aja seberapapun banyaknya tanpa takaran. Nah, itu yang perlu diperbaiki. Sehingga kalaupun dia mau lakukan itu, pertama efeknya mungkin nggak didapat yang dia inginkan. Kalau kelebihan biasanya juga ada efek samping, sama seperti obat konvensional. Jadi dosisnya juga sebaiknya dosis terapi dengan ukuran gram biasanya. Kalau misalnya pun mau dilebihkan, kita harus lihat lagi berat badannya atau obat sedang diminum. Pertimbangannya seperti itu. Jadi dengan pemakaian herbal betul, tapi yang tepat itu yang harus diedukasi ke sekeliling kita. Gitu, Aditya. Oke, terima kasih dok. Ini ada pertanyaan lagi yang masuk dari Mbak Saladina, Kak Saladina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dok. Selamat malam, dokter ini. Di sini Mbak Saladina ini ingin bertanya mengenai semenjak masa pandemi COVID ini, tentunya banyak sekali masyarakat yang berlomba-lomba untuk meningkatkan imunitas tubuh. Salah satunya adalah dengan mengkonsumsi herbal. Nah, bagaimana sebaiknya pada ibu hamil dan menyusui untuk tetap dapat mengkonsumsi herbal tersebut, dok? Karena yang sudah kita pelajari selama ini, pada beberapa tanaman herbal itu terdapat kontraindikasi pada ibu hamil dan menyusui yang dapat menyebabkan efek samping tertentu. Lalu bagaimana tips untuk ibu hamil dan menyusui yang mungkin ingin tetap mengkonsumsi obat herbal tetapi tetap aman, dok? Seperti itu, dok. Ya, pada umumnya ibu hamil dan menyusui itu karena belum banyak penelitian yang menguji keamanan kepada ibu hamil dan menyusui tersebut. Makanya dikontraindikasikan. Kalau dianggap sudah aman, udah ada penelitian ke arah sana, aman untuk bayi yang menyusui dan ibu hamil, lah baru dikatakan baru aman untuk hamil dan menyusui. Karena banyak penelitian ke arah herbal, saya rasa juga mungkin penelitian di konvensional untuk ibu hamil dan menyusui sama pentingnya. Tapi memang untuk penelitian ke arah ibu hamil dan menyusui, keamanannya belum banyak penelitian yang didapat selama ini. Jadi pertama, kebanyakan karena usia 3 bulan pertama masih masa pembentukan organ-organ, sehingga pengobatan 3 bulan pertama yang dianggap paling penting, paling menyebabkan, kadang-kadang juga ada obat yang terlalu banyak itu menyebabkan kontraksi otot. Yang dikhawatirkan selama hamil terjadinya kontraksi otot berlebihan juga termasuk ke uterusnya, sehingga bisa menyebabkan abortus misal salah satunya. Atau yang menyusui misal terbawa dari air susunya. Nah, itu belum ada bukti ilmiah yang banyak untuk diteliti efek atau air susu tersebut memberikan efek kepada si bayi atau kepada ibu yang hamil. Jadi makanya diberikan peringatan pada ibu hamil dan menyusui sebaiknya tidak diberikan karena keamanannya belum bisa dipastikan. Gitu, Aditya. Baik, terima kasih, dok. Ini untuk pertanyaan terakhirnya, yaitu dari Kak Wildan Ibnu Andrian, angkatan 2016. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dok. Selamat malam. Izin bertanya, bagaimana pendapat dokter mengenai sediaan herbal yang diberikan di Wisma Atlet Jakarta? Informasi yang beredar, herbal tersebut berasal dari jamur cordyceps dan belum ada uji klinis mengenai pengaruh herbal tersebut akan efek antivirusnya. Jadi baru sampai uji praklinik, dok. Padahal di Indonesia sudah ada herba meniran yang sudah ada sediaan fitofarmakanya. Mengapa tidak diberikan fitofarmaka tersebut seperti Stimuno yang telah lolos uji klinis, malah memilih jamur yang belum ada uji klinisnya?
bagaimana dok pandangannya dari dokter ini? Silakan dok. Dari siapa, Aditya? Dari Kak Wil dan Ibnu Andrian. Oh iya. Wah, ini Wildan kayaknya dari tadi nggak ikut dari awal ya, Wildan ya. Kita udah buka tadi membahas tentang jamu yang di Wisma Covid ya. Di Wisma Covid, di Wisma Atlet ya. Nah, Wildan kayaknya baru masuk nih, Adit ya. Boleh deh kita ulang lagi, Wildan. Ini pertanyaannya juga bagus. Ya, pernah terdengar waktu itu masalahnya ini masalah berhubungan dengan politik juga ya. Jadi saya juga nggak begitu mengikuti. Nah, jadi di Wisma Atlet itu memang sekitar beberapa lama yang lalu itu ada pemberian jamu dari Cina. Tapi nggak tahu kenapa bisa masuk ke dalam Wisma Atlet, diberikan kepada pasien-pasien yang terpapar COVID-19 ini. Nah, cuman ada beberapa komunitas yang menganggap itu nggak pantas dilakukan, kok kita banyak di sini jamu di Indonesia yang juga bisa sebagai antivirus dan tidak diberi kesempatan untuk mencobanya kepada pasien COVID di Wisma Atlet. Kita banyak loh jamu sebagai antivirus, kenapa sih nggak dari kita aja? Nah, itu pertanyaannya. Kok yang dari Cina tanpa melalui BPOM itu udah bisa masuk diuji langsung kepada pasien COVID di Wisma Atlet tersebut. Nah, akhirnya mungkin karena banyak dipertanyakan, akhirnya ini sekitar seminggu 2 minggu lagi udah ada rencana untuk mencoba penggunaan herbal. Di sini memang nggak herbal Indonesia akhirnya. Di sini ada yang namanya disebut Cordyceps. Cordyceps itu adalah sejenis jamur dari Cina. Dari Cina lagi nih. Jadi disebut Cordyceps itu di Cina itu biasanya ini belum ada uji klinis ke arah COVID-19 itu juga belum ada. Di sana malah biasanya digunakan untuk orang sakit aritmik, sakit jantung. Nah, di sini digunakan, udah dicoba, akan dicobakan. Ini belum tahu, ini udah kerjasama antara LIPI, antara BPOM, dari Kalbe, nah dari berbagai instansi yang akan mencoba, tapi dicampur tidak semuanya dengan tanaman Cina, itu untuk COVID-19 dicampur dengan tanaman Indonesia, yaitu yang tadi yang saya sebut dengan jahe. Nah, jadi ini kombinasi antara jamur dari Cina dengan jahe dari Indonesia. Jadi kalau ada dilibatkan mungkin agak sedikit diharapkan mungkin efeknya lebih baik gitu. Nah, untuk ujinya apakah benar dia memang untuk obat uji si COVID-19? Ya, itulah nanti kita lihat hasilnya. Karena setiap uji virus itu nggak selalu sama. Mungkin uji virus influenza, atau misalnya campak, atau misalnya herpes, atau yang lain, belum tentu virus untuk COVID ini juga bisa membawa manfaat atau kesembuhan yang sama. Karena mempunyai genom yang berbeda-beda, virus ini macam-macam. Jangankan virus satu influenza berbeda virus, sementara virus misalnya pun ada yang novel, ada novel corona, macam-macam, antara Indonesia dengan Singapura mungkin berbeda, antara Singapura dengan Thailand mungkin berbeda, itu pun juga mempunyai fisik atau genom yang berbeda-beda. Jadi untuk membuat uji klinisnya harus langsung dicoba, langsung digunakan kepada pasien. Itu jadi Wisma Atlet harus tahu juga, diminumkan setiap hari, terus diuji lab lagi. Untuk COVID-19. Kalau untuk virus yang lain mungkin iya, tapi COVID-19 ini kan masih baru COVID-19 ya. Jadi masih belum banyak herbal yang digunakan. Jadi kalau untuk itu jawabannya masih belum ada data kliniknya atau uji klinisnya, tepatnya seperti itu ya. Aditya, begitu mungkin? Oke. Baik, terima kasih Dokter Yeni atas ilmunya sangat bermanfaat sekali. Terlebih di sini juga kita herbal sangat erat kaitannya gitu dengan Fakultas Kedokteran kita, yaitu Fakultas Kedokteran Universitas Purwokerto yang mengusung
herbal sebagai komoditi utama. Dan selanjutnya mungkin dari dokter ada sepatah dua patah kata mengenai closing statement-nya, yaitu mengenai dari penggunaan herbal di lingkungan sekitar dalam menjaga kesehatan di tengah pandemi COVID ini. Ya. Kalau dari saya sih, yang pertama, ini kita dengan kondisi seperti ini, saya rasa nggak akan cepat berlalu, walaupun mudah-mudahan nggak seperti yang saya katakan ya. Tapi melihat keadaan sekarang, apalagi kita sedang mendekati Hari Raya Idul Fitri, justru saya malah makin khawatir. Kita sudah menjaga-jaga diri, kemudian yang lain enggak, imbasnya juga nanti, apalagi yang masih beraktivitas keluar rumah ya. Kalau dalam rumah aja mungkin masih ada aman, tapi tenaga medis, dokter-dokter yang tetap harus bekerja. Nah, imbasnya kan ke teman sejawat juga. Itu yang saya agak sedikit miriskan di situ ya. Jadi untuk teman-teman atau yang kalian-kalian semua ini, yang tetaplah memang kita menggunakan masker, tetaplah cuci tangan, tetaplah berolahraga, tetap jaga kesehatan itu tetap. Nah, kalau makanan kita rasa memang kurang gizinya atau kita merasa kurang vitamin, boleh tambahkan vitamin atau boleh tambahkan herbal yang untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Tapi biar bagaimanapun tetap jaga makanan, tidak stres, tidak sampai membuat tubuh kita menjadi turun daya tahan tubuh kita. Sehari-hari boleh menggunakan tanaman apa aja di sekitar kita yang kita sebutkan tadi itu boleh dilakukan. Boleh bersamaan, boleh juga tunggal. Nah, yang ada dekat kita apa? Ambil aja itu, boleh. Yang paling mudah apa? Misalnya ada madu silahkan. Gitu. Jadi saya rasa apapun tanaman herbal yang bisa meningkatkan yang saya ceritakan tadi itu dengan berbagai macam dan dosis juga cara penggunaannya silakan digunakan. Nah, kalaupun sudah digunakan, tingkatkan lagi yang lainnya sehingga daya tahan tubuh kita harapkan lebih meningkat dan tidak mudah terinfeksi virus atau infeksi lainnya. Saya rasa demikian, Aditya. Oke, baik. Terima kasih Dr. Yeni atas pemaparannya tentang upgrading imunitas dengan herbal. Jadi kami juga berdoa agar pandemi ini cepat selesai dan juga semangat terus kepada dokter-dokter yang berada di garda depan dan juga semoga diberikan kesehatan selalu. Amin. Oke, seperti itu. Baik, terima kasih Dok untuk pemaparannya. Dan selanjutnya saya kembalikan lagi kepada MC untuk melanjutkan mengenai acara selanjutnya. Ya, terima kasih kembali Dr. Yeni atas pemberian materi tentang penggunaan herbal di lingkungan sekitar dalam menjaga kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Terima kasih juga kepada moderator Aditya Mulia yang sudah membantu melancarkan acara pada malam hari ini. Terus juga terima kasih kepada Dr. Fadol sebagai fasilitator dalam acara ini. Kami dari BEM Fakultas Kedokteran UMP berterima kasih. Selanjutnya untuk menutup acara pada malam hari ini, semoga acaranya bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Amin. Ya, terima kasih. Selanjutnya, jangan lupa selanjutnya jangan mengikuti giveaway dengan cara yang pertama subscribe channel YouTube Om Dokter, selanjutnya tonton dan share video di link s.id/bmfkwmp. Nanti akan ada pertanyaan yang akan muncul di video dan langsung jawab pertanyaan di kolom komentar. Paling lambat kapan? Jumat tanggal 22 Mei pukul 3 sore. Pemenang akan diumumkan pada hari Ahad tanggal 24 Mei di channel YouTube Om Dokter. Atau bisa scan QR code di bawah ini, nanti akan kami berikan di grup, baik di koordinasi maupun di grup nanti angkatan. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Mungkin
Ada tambahan lagi mungkin dari Mega sebagai acara dari acara ini? Ya, sudah cukup. Terima kasih untuk Dr. Yeni, Dr. Fadol, dan semua audiens yang telah bergabung. Semoga pada malam hari ini kita bisa mendapatkan ilmu yang baru dan bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, dan juga untuk masyarakat sekitar. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter. Dok. Terima kasih, Dok. Sama. Silakan untuk yang giveaway bisa langsung join ke YouTube Om Dokter buat segera menjawabnya. Barangkali beruntung, silakan.